Pernahkah kamu berpikir, apa yang akan terjadi saat akhir zaman datang? Ketika dunia ini dipenuhi dengan fitnah dan kebohongan, siapa yang akan menyelamatkan umat manusia? Di tengah kegelapan itu, akan turun seorang pemimpin yang sudah lama dinantikan. Bukan pemimpin biasa, tapi Nabi Isa alaihi salam. Apa yang sebenarnya akan terjadi saat ia kembali ke bumi? Bagaimana dia akan menghadapi Dajjal, fitnah terbesar umat manusia? Dan apa peranannya dalam menegakkan kebenaran di akhir zaman? Sebelum kita lanjutkan ke kisah yang lebih mendalam ini, pastikan kamu klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini, karena kita akan membahas lebih banyak kisah-kisah luar biasa tentang sejarah Islam. Jangan sampai ketinggalan. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang sangat mulia dalam agama Islam. Kelahirannya adalah mukjizat besar. Ibu Nabi Isa, Maryam, adalah seorang wanita yang sangat suci, yang telah dijaga oleh Allah sejak kecil, dan yang tidak memiliki suami. Ketika Allah memutuskan untuk mengirimkan Nabi Isa ke dunia, Dia mengutus malaikat Jibril untuk memberitakan kepada Maryam bahwa ia akan mengandung seorang anak tanpa adanya hubungan dengan seorang pria. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surat Maryam ayat 19. Isa lahir di Baitul Maqdis, Palestina. Sejak kecil, ia menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Salah satunya adalah saat ia berbicara sebagai bayi, membela ibunya dari tuduhan keji yang datang dari kaumnya. Isa berbicara dalam buayan, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Nabi Isa mengajarkan ajaran yang sangat mendalam tentang penyembahan kepada Allah, serta kasih sayang terhadap sesama. Selama hidupnya, ia melakukan mukjizat-mukjizat luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, dan menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Namun, meskipun ia membawa kebaikan dan kedamaian, banyak orang yang menentangnya. Kaumnya merasa terancam dengan ajarannya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Isa mengajarkan untuk hanya menyembah Allah, tanpa ada sekutunya. Mereka pun berusaha menangkapnya. Nabi Isa, dalam pengajaran kepada pengikutnya, "Sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Maka sembahlah Dia yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selainnya." Quran Surat Al-Imran ayat 51. Namun, ketika kaumnya berusaha menangkapnya, Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit, dan ia tidak mati seperti yang dipercaya oleh banyak orang. Kembalinya Nabi Isa ke dunia adalah salah satu tanda besar dari kiamat. Tapi kenapa ia yang harus kembali? Kenapa bukan nabi lainnya? Nabi Isa diangkat ke langit lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan selama itu umat manusia menyebarkan cerita yang salah tentangnya. Banyak orang menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan dalam agama Kristen, Isa dipandang sebagai Tuhan yang disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Padahal, dalam Islam, Isa hanyalah seorang nabi yang membawa wahyu dan ajaran untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Pada akhirnya, kedatangan Nabi Isa kembali ke dunia adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan besar itu, untuk memberitahu umat manusia bahwa Dia bukan Tuhan, melainkan hamba Allah yang terpilih. Dia akan menegakkan ajaran tauhid yang benar, dan menghapus segala bentuk kesirikan yang berkembang di dunia. Nabi Isa berkata dalam hadits, "Aku akan turun kembali untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kembalinya Nabi Isa juga merupakan bagian dari takdir besar yang sudah ditetapkan oleh Allah, di mana ia bersama Imam Mahdi akan memimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal, yang merupakan fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dajjal adalah sosok yang dikenal sebagai fitnah terbesar umat manusia. Ia adalah seorang lelaki yang datang dengan kekuatan luar biasa. Namun, ia juga memiliki kekurangan yang sangat mencolok. Ia buta di satu mata. Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, Dajjal digambarkan sebagai seorang lelaki yang memiliki kemampuan untuk membuat kebohongan menjadi kenyataan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah makhluk yang paling besar fitnahnya. Dia akan datang ke dunia dengan membawa surga dan neraka yang palsu. Siapa yang mengikutinya akan tenggelam dalam kebinasaan." Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan akan mampu melakukan banyak hal yang membuat orang-orang terkagum-kagum, seperti menurunkan hujan, membuat tanaman tumbuh subur, atau menghidupkan orang mati. Dengan segala kemampuannya,
ia akan memikat banyak orang yang lemah iman untuk mengikutinya. Namun, ada satu hal yang menjadi ciri khas Dajjal. Ia hanya akan bisa menyesatkan orang-orang yang imannya lemah dan mudah tertipu. Bahkan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Setelah dunia dipenuhi dengan kekacauan, dosa, dan kebohongan, saatnya bagi Nabi Isa untuk turun kembali ke bumi. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits, Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih di Damaskus, Suriah. Kehadirannya akan menyinari dunia yang gelap. Namun, ada satu hal yang sangat menarik. Saat Nabi Isa turun, umat Islam sedang melaksanakan salat. Imam Mahdi, yang telah memimpin umat Islam selama masa kekacauan, akan memimpin salat tersebut. Tapi, saat Isa turun, ia akan menolak untuk memimpin salat dan mengatakan bahwa umat ini yang lebih berhak memimpin. Jadi, Nabi Isa akan berdiri di belakang Imam Mahdi, mengikuti salat seperti umat lainnya. Nabi Isa berbicara setelah solat, "Aku datang bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk memperbaiki apa yang telah kalian lupakan." Setelah itu, Nabi Isa akan memimpin umat Islam melawan Dajjal yang masih hidup di dunia. Nabi Isa dan Dajjal akhirnya bertemu di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gerbang Lut, Palestina. Saat Dajjal melihat Isa, ia akan langsung merasakan ketakutan yang luar biasa. Dajjal, yang selama ini menaklukkan dunia dengan ilusi, akan merasa takut dengan kehadiran Nabi Isa. Saat mereka bertemu, Dajjal mencoba untuk melarikan diri, tetapi Nabi Isa akan mengejarnya. Di akhir pertemuan itu, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan satu tusukan pedang atau tombak, dan dunia akan terbebas dari fitnah terbesar sepanjang sejarah. Nabi Isa berbicara setelah membunuh Dajjal. "Dengan izin Allah, aku telah membebaskan umat manusia dari fitnah terbesar ini." Setelah pertempuran besar melawan Dajjal, dunia akan memasuki masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi Isa akan memimpin umat Islam untuk mendirikan keadilan dan menghapus segala bentuk kesirikan yang pernah ada. Dalam periode ini, segala kebohongan yang ditanamkan oleh Dajjal akan dihancurkan, dan umat manusia akan kembali menyembah Allah dengan sepenuh hati. Nabi Isa berbicara kepada umat Islam, "Aku telah datang untuk menunjukkan jalan yang benar. Tidak ada lagi penyembahan selain kepada Allah. Jangan biarkan dunia ini kembali dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman." Dalam masa kedamaian ini, umat Islam akan hidup dengan penuh kesejahteraan. Semua orang akan hidup dalam kedamaian tanpa adanya perselisihan atau perang. Setiap orang yang hidup akan menikmati kemakmuran, dan tidak ada lagi kemiskinan yang menyengsarakan. Allah akan menurunkan berkahnya, menjadikan bumi ini penuh dengan hasil yang melimpah. Bahkan dalam hal makanan, Nabi Isa akan mengarahkan umat untuk makan dengan cara yang lebih baik, yang membawa kesehatan dan keberkahan. Tidak ada lagi ketidakadilan atau penindasan di bumi. Semua manusia akan hidup dengan saling menghormati, dan tidak ada lagi kebohongan atau tipu daya. Nabi Isa menegaskan keadilan. "Dalam masa ini, aku akan menghapuskan segala bentuk kezaliman, menghancurkan patung-patung dan salib, serta mengajarkan umat untuk mengikuti jalan Allah yang benar." Setelah mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan, Nabi Isa tidak akan langsung menghilang. Ia akan hidup di dunia selama 40 tahun. Selama masa ini, ia akan menjadi pemimpin yang bijaksana, memberikan petunjuk dan membimbing umat manusia untuk hidup sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan. Selama 40 tahun tersebut, Nabi Isa akan terus mengajarkan umat untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar, memperbaiki umat manusia yang terpengaruh oleh kesalahan pemahaman dan ajaran-ajaran yang menyimpang sebelumnya. Semua umat manusia, tanpa terkecuali, akan memeluk Islam. Tentu saja, ini adalah masa yang penuh berkah, di mana umat manusia akan merasa aman dan tentram. Nabi Isa berbicara di hadapan umat, "Inilah ajaran yang benar, wahai umat manusia. Ikutilah jalan ini, dan kamu akan menemukan kedamaian sejati." Masa 40 tahun tersebut juga akan menjadi waktu yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Isa akan mengatur dunia dengan cara yang sangat adil, menghilangkan ketidakadilan, dan memperbaiki hubungan antar sesama umat manusia. Setelah 40 tahun hidup di dunia yang penuh kedamaian, Nabi Isa akan mengakhiri hidupnya sebagai manusia biasa. Ia tidak akan hidup selamanya di bumi, karena ia adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Kematian Nabi Isa adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Nabi Isa akan wafat dalam keadaan yang sangat damai, dikelilingi oleh umat Islam yang sangat menghormatinya.
Umat Islam akan merasakan kehilangan yang besar, namun mereka tahu bahwa itu adalah takdir Allah yang harus diterima. Nabi Isa akan dimakamkan dengan cara yang sangat terhormat, seperti layaknya seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh umatnya. Nabi Isa, sebelum wafat, berbicara kepada umat, "Aku telah melaksanakan tugas yang diberikan kepadaku oleh Allah. Kini, giliran kalian untuk melanjutkan jalan ini." Setelah wafat, tubuh Nabi Isa akan dimakamkan di bumi, dan umat Islam akan terus mengenang perjuangannya. Meskipun ia telah tiada, ajaran-ajarannya akan terus hidup dan memberikan petunjuk bagi umat manusia. Imam Mahdi adalah sosok penting dalam proses kembalinya Nabi Isa. Sebelum kedatangan Isa, Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin yang adil. Ia akan memimpin umat Islam dalam menghadapi masa-masa yang penuh dengan fitnah dan kesulitan. Imam Mahdi memiliki tugas untuk mempersiapkan jalan bagi kembalinya Nabi Isa dan melawan kejahatan yang dibawa oleh Dajjal. Ketika dunia berada dalam kekacauan, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang menyatukan umat Islam dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Keberadaannya sangat penting karena dia akan memperkenalkan kedatangan Nabi Isa kepada umat Islam dan akan memimpin mereka dalam pertempuran besar melawan Dajjal. Imam Mahdi berbicara kepada umat, "Inilah saatnya kita bersatu untuk melawan kezaliman, karena kebenaran pasti akan menang." Imam Mahdi akan memainkan peran besar dalam menegakkan keadilan di dunia. Bersama Nabi Isa, mereka akan mengalahkan Dajjal dan membawa dunia ke dalam masa kedamaian yang abadi. Dari kisah kembalinya Nabi Isa dan pertempurannya melawan Dajjal, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pertama, kita diajarkan bahwa kebenaran akan selalu menang meskipun dunia dipenuhi kebohongan. Meskipun umat manusia akan diuji dengan fitnah besar, seperti yang akan dibawa oleh Dajjal, namun pada akhirnya kebenaran akan terbukti. Kedua, kita juga diajarkan tentang pentingnya menjaga iman dan memegang teguh ajaran Islam. Nabi Isa turun kembali untuk memastikan umat manusia kembali ke jalan yang benar, mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam tipu daya yang akan mengarah pada kesesatan. Nabi Isa, sebagai pengingat, jangan biarkan dunia ini menipu kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Ketiga, kita belajar untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan sesama umat manusia. Dunia yang penuh dengan kedamaian adalah dunia yang dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan kejujuran. Setiap umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan kebenaran dalam masyarakatnya. Kisah kembalinya Nabi Isa mengajarkan kita banyak pelajaran tentang kebenaran, iman, dan perjuangan untuk menegakkan keadilan. Kebenaran akan selalu menang, meski dunia dipenuhi fitnah. Saat Dajjal yang penuh tipu daya datang, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa akan memenangi segalanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penting lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan perlindungan dari Allah.